Halo, ketemu lagi di Kokodion YouTube channel. Don't forget to like. Bentar, panas banget. Sabar. Don't forget to like, comment, and subscribe di channelnya Kokodion. Ya, hari ini di sebelah kita ada Chevrolet Trooper tahun 90. Yang dimana Chevrolet Trooper tahun 90 itu adalah masih menggunakan mesin diesel. Ya, jadi yang di tahun 90 ini menggunakan mesin diesel, tetapi interiornya itu sudah mirip bensin. Jadi sedikit lebih mewah dibanding generasi sebelumnya. Contohnya setirnya itu sudah mulai bagus. Nah, tetapi untuk mobil yang di samping Kokodion ini mungkin secara fisik atau tampilan nggak cukup bagus gitu. Tapi upgrade yang dilakukannya itu atau perangkat yang ditambahkannya ini sudah cukup untuk melakukan sebuah perjalanan ke sedikit lebih ekstrim gitu. Contohnya adalah mobil ini sudah menggunakan, kalau kita lihat dari depan, bumper besi ya, bumper besi, dan di mana di bumper besi itu sudah ditaruh satu buah winch. Nah, winch ini berfungsi ya teman-teman ya. Lalu di bagian muka atau di bagian lampu ini sudah mengalami downgrade ke tahun yang lebih tua. Kenapa? Karena yang tahun lebih tua itu kesannya lebih maco. Ya, dia menggunakan lampu bulat nih. Lalu kisi-kisinya ini berdiri seperti ini. Jadi gagah gitu ya, kesannya gagah. Nah, di bagian depan juga sudah ditambahi oleh fog lamp yang dimana memang mobil ini sudah dipersiapkan untuk adventure. Ya, oke. Kita ke bagian ini dulu, kita lihat mobil ini bodinya masih cukup tipis teman-teman, masih cukup tipis, lalu masih cukup enak dilihat. Tapi memang karena mobil ini sudah dipakai cukup lama, jadi mungkin dari warna atau dari catnya itu sudah mulai kusam. Yuk kita lihat ya ke bagian sampingnya. Nah, di bagian samping seperti ini teman-teman, spionnya itu untuk yang ini, spionnya ini sudah full plastik ya, sudah full plastik, tapi ini original, mereknya Iki Japan ya, jadi nggak ada gagang besinya lagi teman-teman. Nah, di bagian jendelanya, di bagian jendela depan itu ada kaca pemisah atau kaca anginnya. Nah, mobil ini memang dilahirkan sebagai mobil mewah atau SUV mewah pada zamannya gitu. Jadi kalau nggak salah mobil ini waktu barunya itu harganya sudah sekitar 70 jutaan gitu deh. Nah, makanya fitur yang ditaruh itu sudah cukup mewah. Contohnya sudah ada power steering, sudah ada power window, joknya juga bluru, udah ada handrest gitu teman-teman. Nah, untuk di bagian samping mobil ini bersasis panjang dan menggunakan 5 pintu. Ya, di sini udah ada footstep. Oh ya, untuk pelek, untuk pelek sementara ini Kokodion pasang, ini koleksinya Kokodion. Ya, jadi Kokodion pasangin di sini adalah peleknya kaleng Toyota Hilux yang double cabin. Tapi yang ini yang kalengnya ya, gitu. Aslinya mobil ini waktu kita dapat itu menggunakan pelek aluminium Delta. Jadi peleknya agak lebar, namun bannya agak sedikit botak. Nah, karena Kokodion pakai gitu, karena Kokodion pakai juga hari-hari, jadi Kokodion perlu ban yang lebih tipis. Terus kalaupun misalnya hujan, kotornya itu nggak terlalu parah ke satu bodinya gitu ya teman-teman. Oke, di sebagian sebelah kirinya pun kurang lebih sama seperti ini tampilannya. Lalu di bagian pintu belakang, pintu belakang ini cukup menarik. Jadi walaupun dia Jeep, tapi dia sepertinya mengutamakan juga untuk keluar masuk barang gitu mungkin, dan memang dipersiapkan untuk adventure. Jadi pintu belakang kalau kita buka itu ada dua sisi. Jadi ada pintu yang agak lebar dan ada pintu yang agak kecil. Nah, lalu untuk yang ban serepnya itu ditaruh di pintu bagian belakang, teman-teman. Mobil ini tuh masih cukup nyaman, teman-teman. Jadi untuk bagian kaki-kaki, ya, bagian kaki-kaki, walaupun tampilannya jelek kayak begini, tapi bagus loh menurut Kokodion. Dia itu nyaman, nggak ada suara berisik, nggak ada geradak-geruduk, remnya pun nyaman, suspensinya empuk, karena mobil Chevrolet itu terkenal dengan kenyamanan
bantingannya gitu. Untuk 4x4-nya mobil ini masih berfungsi dengan baik dan benar karena memang mobil ini rencana tuh dipakainya untuk adventure aja. Lalu free lock-nya itu menggunakan auto. Jadi kalau kita masuk ke 4x4 itu dia langsung ngelock ya di bagian locker bagian depannya itu teman-teman. Lalu juga secara tampilan mobil ini sudah dibalur warna hitam dop. Ya tapi mungkin memang karena sudah cukup lama dan cukup lama tidak dirawat nih, diem aja. Jadi mobil ini sedikit lebih kusam. Nah, ini bukan mobilnya Koko Dion. Jadi ini adalah mobil sahabatnya Koko Dion. Kebenaran waktu itu karena memang sahabatnya Koko Dion ini dapat mobil ini dari saya dan mobilnya sudah lama nggak dipakai atau nggak digunakan, maka Koko Dion berani-beranian aja. Om, boleh nggak mobilnya saya rawat atau saya pakai? Oh silakan. Jadi mobil ini sengaja diantar dari Surabaya ke Tangerang hanya untuk dipakai oleh Koko Dion. Nah, upgrade lagi yang sudah dilakukan dari mobil ini adalah mesin. Mesinnya sudah menggunakan mesin 4JA1 alias yang 2500 cc. Jadi kalau di sini mungkin mesinnya sama dengan mesin Panther yang 2500, tapi non turbo. Jadi kalau Koko Dion rasain hentakannya itu cukup bertenaga mobilnya dibanding dengan mesin sebelumnya. Mesin sebelumnya menggunakan mesin bertipe C223 alias 4 silinder 2300 cc. Jadi kalau kita rasain itu sedikit lebih lemot. Nah, untuk yang sekarang tarikannya sudah oke banget. Nah, pasti teman-teman nanya kan, kira-kira mobil ini mau dipakai atau mau diapain? Nah, rencana memang mobil ini ada juga mau dilepas. Kita buka di angka 71 juta. Buat teman-teman yang mau dengan mobil ini, silakan teman-teman hubungi Instagram Koko Dion ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut melihat bagian dalam, Koko Dion mau mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Infinite untuk kaosnya, untuk merchandise-nya nih, dan buat supportnya di channel kita, di channel YouTube Koko Dion. Nah, kaos yang nyaman dipakai. Jadi kayaknya kita sesuai banget nih ya dengan mobil seperti ini. Kita pakai baju yang nyaman. Jadi walaupun kita sering di acara outdoor, kalau kita menggunakan baju yang nyaman pas di badan gitu, pasti kita akan lebih kayaknya lebih leluasa bergeraknya gitu. Jadi buat teman-teman, Koko Dion saranin buruan deh cepet beli baju Infinite ya. Untuk mendapatkan baju Infinite ada linknya di bawah ini ya kan. Oh ya, baju Infinite itu dirancang atau dibuat mengikuti selera teman-teman yang suka hobi outdoor. Jadi ada tema alam dan juga ada tema otomotif. Nah, beruntunglah buat warga Tangerang. Kenapa? Karena warga Tangerang itu bisa mendapatkan atau melihat langsung nih fisik bajunya dengan cara datang ke distronya atau ke tokonya di alamat berikut di Perum, Jalan Borobudur Raya. Oke teman-teman, yuk kita lihat bagian dalamnya. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat bagian dalam mobil ini. Ya, kita langsung ke bagian dashboard. Yang dimana di dashboard mobil ini benar-benar nunjukin kesan Jeepnya. Apalagi kalau kita lihat di panel tengah nih, dimana di sini banyak voltmeter lah, ada oil pressure, ada ukuran fuel meter, ada temperatur, ada untuk kemiringan mobil dan lain sebagainya. Dan lalu juga ke bagian tengahnya di sini ada RPM dan bagian penunjuk kecepatan alias speedometer. Nah, di tengah sini di sini ada untuk wiper belakang, karena di bagian belakang mobil ini tuh cukup mewah begitu. Sudah ada wipernya kalau nggak salah gitu. Tapi memang kayaknya ada. Lalu di sini untuk tekanan AC dan ada beberapa tombol karena mobil ini sudah banyak menggunakan lampu-lampu. Di sini adalah laci penyimpan, teman-teman. Ya, nah ini yang tadi Koko Dion bilang, untuk yang tahun ini setirnya itu sudah mulai enak, sudah mulai empuk. Jadi udah ada seperti ada busanya. Dan mobil ini menggunakan gearbox 5 percepatan. Jadi 5 maju dan 1 mundur. Nah, ini adalah tongkat 4x4-nya, teman-teman. Di sini ada handle rem tangan. Lalu di bagian tengah ini ada console box dan di sini ada jam. Tapi jamnya ini sepertinya udah nggak berfungsi, tapi cukup oke. Dan mobil ini sudah menggunakan AC double blower. Ya, jadi walaupun mobil tua, ini yang Koko Dion bilang,
cukup ini ya, cukup nyaman dan cukup lengkap gitu fiturnya. Nah, ditambah lagi yang Koko Dion bilang ini SUV atau Jeep apa ya, mewah. Ini dipadukan menjadi satu, menjadi sebuah mobil bernama Chevrolet Trooper bermesin diesel. Dari door trimnya, di sini kesan mewahnya ada bludru, dan di sini ada tombol untuk power window-nya. Nah, di bagian tengah itu joknya ini dibuat seperti terpisah di bagian senderannya. Jadi mobil ini bisa sampai rebah banget gitu bagian tengahnya. Lalu di tangannya itu ada bagian untuk handrest. Joknya sendiri menggunakan bahan dasar bludru. Namun untuk yang mobil ini karena memang kita rancang untuk adventure, joknya sudah dilapis oleh bahan semi kulit beginilah. Ya, jadi kalaupun kita kotor, kita akan mudah untuk membersihkannya. Ya teman-teman, lalu di baris ketiga aslinya menggunakan jok hadap-hadapan, tapi untuk mobil ini jok hadap-hadapannya sudah nggak ada gitu. Jadi hanya untuk kosong aja kita gunakan untuk membawa perbekalan pada saat kita melakukan adventure. Nah teman-teman pasti pengen tahu jalannya mobil ini. Yuk kita coba jalan. Oke teman-teman, sedikit review tentang Chevrolet Trooper 1990 berbahan bakar solar dan masih mampu menggunakan atau mengkonsumsi bahan bakar solar 5000-an. Ya teman-teman, tetap dukung channelnya Koko Dion dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan atau mencari mobil-mobil hobi, silakan mampir ke garasi Koko Dion di Instagram, atau silakan masuk ke Instagram dan cari nama garasi Koko Dion. Jangan lupa follow juga. Lalu sampean atau teman-teman bisa DM atau hubungi WA Koko Dion. Terima kasih. God bless you.